Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan segera mulai trading plan kita hari ini tanggal 27 September ya, 2021. Seperti biasa kita akan menengok terlebih dahulu saham yang sehari sebelumnya, yaitu tanggal 24 dan juga IHSG-nya, serta melihat beberapa market regional dan Amerika ya untuk ini, untuk korelasi market IHSG-nya. Seperti kita lihat IHSG hari Jumat kemarin ditutup doji, belum mampu ditutup di atas resisten 6142 dan juga di atas kotak merah ini belum bisa close di atas zona supply berarti ya. Kita lihat aja apakah hari ini akan lanjut naik ke atas atau masih sideways atau mungkin malah turun. Karena kenapa kok turun ya, karena dia masih berada di zona resisten ya, jadi masih ada tekanan untuk menjual biasanya ya. Moga-moga aja hari ini naik, dan itu tentunya memberikan sentimen yang positif bagi saham-saham pilihan kita. Namun demikian, bila misalnya hari ini naik, masih ada satu resisten kecil yang menghadang, yaitu 6175 ya. Jadi ya harus menembus ini dulu, kemudian dia akan dihadang lagi oleh another resisten, yaitu di 6206, dan kemudian ini 6238 masih ada resisten lagi. Jadi masih ada beberapa PR, dan menurut saya ada kecenderungan tekanan untuk turun ya, karena hari ini yang pertama Senin biasanya itu banyak yang turun. Kemudian market Amerika dan Asia juga sentimennya belum ada tanda-tanda sentimen yang terlalu bagus yang memberikan alasan kenapa kok harus menjadi uptrend atau bull. Namun demikian, namanya market sangat dinamis, bisa saja perubahan terjadi sewaktu-waktu, atau mungkin seberapa banyak IHSG terpengaruh oleh indeks-indeks global tersebut tentunya akan mempengaruhi seberapa naik dan seberapa turun IHSG hari ini. Oke, kita tengok dulu saham-saham tetangga, indeks-indeks tetangga. Nah, ini di video yang satunya kemarin yang saya upload sudah saya jelaskan detail tentang indeks China dan Hang Seng. Jadi intinya adalah kemungkinannya masih akan turun, kalaupun naik hanya akan retracement sebentar saja, dan kemudian akan ada potensi lagi untuk dibawa turun karena dia sudah jebol dari support weekly-nya. Kemudian untuk Amerika, US 500, saya pilih salah satu aja, juga masih berada di zona resisten seperti IHSG kita ya. Jadi biasanya penjelasannya adalah kalau di zona resisten itu lebih besar kemungkinannya ada reaksi untuk turun, bukan berarti tidak bisa dijebol, tapi akan ada reaksi terlebih dahulu turun. Nah, itu seberapa kuat ya, itu yang akan kita perhatikan. Untuk DJI juga sama, seperti S&P masih berada dalam zona resisten. Untuk lebih detailnya tentang saham global, Anda bisa lihat video yang satunya yang kemarin diupload untuk pembahasan khusus indeks global mingguan. Baiklah, untuk saham-saham tanggal 24 September kita ada trading BBRI. Ya, selamat sekali bagi yang sudah profit dan follow the plan. Ya, tentunya saat ini Anda sudah profit yang cukup lumayan, apalagi kalau Anda sudah nyicil dari bawah. Dan untuk hari Jumat kemarin aja sudah cukup lumayan profitnya ya, mungkin ada beberapa persen. Anda bisa tetap hold sesuai dengan plan. Alasannya adalah karena dia sudah breakout dari resisten trendline ini, so kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya di dalam beberapa hari mendatang atau mungkin beberapa minggu, dan dia akan mungkin mentarget resisten sekitar MA 200 sooner or later, karena di sini ada area supply juga. Jadi berdekatan dengan moving average 200, so kemungkinan kali ini yang ini udah gagal ya, dibawa turun dan kena cut loss, atau mungkin ada averaging, dan sekarang saatnya moga-moga ini adalah waktunya untuk pembalasan ya, dan bisa mencapai target kira-kira 4170. Bagi Anda yang agak tidak terlalu agresif, Anda bisa nunggu di area support yang berdekatan dengan 2 MA ini, 50 dan 20, itu support yang cukup baik. Jadi Anda bisa nunggu di situ atau nunggu di 3600. Ya, itu untuk BBRI. Kemudian kemarin ada Agro juga naik.
Jumat kemarin cukup baik ya, cukup banyak yang naik. Selamat bagi yang sudah profit dan follow the plan. Baik Anda buy on pullback atau hajar kanan langsung, ternyata profit juga. So tapi hati-hati karena sekarang berada dalam zona resisten atau zona supply. So ada kemungkinan sih hari ini bisa atau beberapa hari mendatang bisa langsung ke target 2750, tapi menurut saya akan ada tekanan untuk turun dulu sebelum dia naik ke atas seperti ini karena dia berada dalam tahanan resisten. Ya siap-siap aja bagi Anda yang mau buy on pullback, Anda bisa buy on pullback di sekitar harga 2350. 2350 moga-moga bisa dibawa naik ke atas. 2350 bisa dibawa naik ke atas. Ya, Anda bisa nunggu pasang buy otomatis ketika harga menyentuh harga sekitar 2350 dengan stop loss kira-kira di 2210 atau maksimal di 2000 ya. Itu untuk agro. Kemudian era juga ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sesuai dengan planning kita. Anda bisa tetap hold ya. Kemudian ada good juga bagus ya. Ini dia mantul pas banget dari area demand dan kemudian dibawa naik. So selamat bagi Anda sudah profit. Anda bisa tetap hold, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout dari resisten kotak merah ini. Kemudian ada Breeze. Breeze masih belum bergerak ya, tapi masih belum kena cut loss, masih jauh. Anda bisa tetap hold sesuai dengan plan kita, atau kalau Anda mau exit dulu ya tidak apa-apa, tapi saya kira masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kemudian ada MTDL. MTDL masih ada potensi untuk menuju target ya. Anda bisa tetap hold sesuai dengan plan, atau bagi Anda yang mau masuk silahkan dengan stop loss maksimal di 2720. Apalagi ini muncul candle paku ya, biasanya akan ada kenaikan yang cukup lumayan. Kemudian ada Weton belum naik, tapi saya kira dengan sentimen konstruksi yang mulai bagus, saya cukup yakin tidak lama lagi dia akan ikut diangkat. So Anda bisa tetap hold sesuai dengan planning. Baiklah, kita akan masuk untuk saham-saham yang kita akan tradingkan hari ini. Yang pertama ada Truk. Ya cukup keren. Tapi dia hampir mengenai target gap, so hati-hati. Menurut saya Anda bisa nunggu saja di pullbacknya, tapi kayaknya nggak dikasih ya. Kalau misalnya nggak dikasih tidak apa-apa, masih bisa profit sedikit, dan siapa tahu juga ini bisa jebol. Kalau misalnya jebol tentu dia akan ke resisten sekitar 204-an. So Anda bisa nunggu di area sekitar ini 163. Anda bisa nunggu area sekitar 163 untuk dapat pullback ke atas. Hati-hati karena truk ini suka banting, so lebih baik nunggunya di pullback. Karena sudah bilang cukup ketinggalan ya bagi kita yang belum masuk. Kalau misalnya Anda mau nyusul dengan hajar kanan, saran saya sih cari bid yang tebal di dekat-dekat sini. Kemudian masuknya jangan terlalu besar dulu, atau kalau misalnya agak besar ya stop lossnya harus ketat. Jadi itu strateginya ya. Tinggal apakah Anda disiplin atau tidak. Kemudian ada UNTR. UNTR juga kayaknya akan menjebol segera moving average 200. So Anda bisa masuk dengan stop loss kira-kira di 21250 atau maksimal di 20275. Anda bisa buy on breakout ya. Cukup menarik banget, volumenya juga super gede, so jangan sampai ketinggalan. Kemudian ada BBRI tadi sudah dibahas. Kemudian ada TINS harga timah dunia lagi naik gila-gilaan. So menurut saya ini cukup menarik ya, karena dia sepertinya tertahan oleh support, walaupun supportnya nggak begitu clear saya lihat. Ini ada support kecil lah.
Em, Sepertinya akan pelan-pelan naik, so Anda bisa mulai menabung tins. Dan ini kelihatannya juga membentuk double bottom. So Anda bisa mulai masuk karena dia sudah berada di atas 2 MA. Moga-moga yang pertama targetnya dia akan ke 1700-an atau MA 200. Dan setelah itu moga-moga dengan sentimen timah, harga timah dunia, moga-moga dia bisa lanjut ke atas ya. Itu untuk tins. Saya kira ya minimal dia bisa ke sini lah. Atau bahkan bisa lebih karena di sini ada resisten ya. So itu untuk tins. Mantul dari bawah Anda bisa nyelengi. Oh ini ternyata ada red area demand ini. Dan dia masih belum jebol, makanya dia naik. Mau berusaha untuk jebol nggak bisa, dan ini volumenya lumayan. So jangan disia-siakan, Anda bisa mulai nyecil, mungkin cari bid yang tebal di dekat-dekat 15.30, ini juga bisa. Sini ya. Itu tins, kemudian ada Indi dan kawan-kawan ya, batu bara kemungkinan masih akan sentimennya naik terus beberapa waktu mendatang. Mungkin kayak gini, dia bergeraknya lama banget sideways, tapi kalau udah naik mungkin gila-gilaan, kalau turun juga gila. So hati-hati karena sekarang masih berada dalam zona resisten supply, walaupun dia sudah sempat breakout ya. So tetap hati-hati, tapi menurut saya potensinya untuk naik sangat besar. Kemungkinan dia akan ke target pertama dulu lah, sekitar 16.85, baru kemudian kalau dia berhasil jebol, baru dia akan lanjut ke target berikutnya sekitar 1850. Jadi bagi Anda yang sudah punya Indi dari dulu mungkin nahan lama, so jangan dilepas ya, karena potensi naiknya sangat gede. Bagi Anda yang punya dari sini ya syukur-syukur ya, misalnya punya dari sini ya, stop lossnya kira-kira di bawah kotak hijau ini. Target pertamanya adalah di sekitar sini 285, atau maksimal targetnya di sekitar ini 460 ya, 32%. Untuk Indi Anda bisa cari bidnya yang tebal dan mulai nyecil, atau Anda bisa nunggu di area support ini juga bisa, dengan lot yang lebih gede maksud saya. Bisa nunggu di sekitar 14.55an untuk nyari pullbacknya ya. Itu untuk Indi. So besar kemungkinan akan terjadi banyak arah ya beberapa waktu mendatang. Kemudian ada Doit juga kelihatannya mulai bangkit. Karena apa? Karena di sini kalau kita lihat volumenya yang paling besar di antara volume pendahulunya untuk jangka waktu yang cukup lama, bahkan mulai dari bulan Mei ini yang paling gede. So bisa saja beberapa waktu mendatang akan membesar dan menjadi titik awal balik bagi Indi untuk bagi Doit ya, untuk mulai. Ini sebelumnya gagal semua kena cut loss ya. Moga-moga aja kali ini sukses dibawa naik ke atas, karena ada beberapa tanda. Yang pertama tadi volumenya gede, yang kedua ini kelihatannya mulai breakout dari resisten trendline. Itu tanda kedua, mulai breakout ya, mulai breakout. Mulai BOTL. Jadi ada kemungkinan si Doit ini setidaknya dia akan menuju MA 200-an lah, kira-kira di 350 dalam waktu dekat. Saya kira akan nyampe. Kemudian dia akan dihadang lagi oleh another trendline di sini ya, pas kan persilangannya. Jadi target pertama adalah di sekitar 350. Kalau ini bisa jebol baru dia akan ke 380-an. Itu untuk Doit, jangan dilewatkan ya. Tins tadi sudah, Indi tadi sudah. Indi dan kawan-kawan ya, saya cuma pilih salah satu aja, Harum dan
Oke lah, Adro aja. Adro juga potensinya besar untuk lanjut karena momentumnya sangat gede nih. Volumenya termasuk jauh lebih besar dari beberapa banyak volume yang mendahuluinya. Ya. So ini kayaknya bisa menjadi tanda bahwa Adro akan kembali mulai berjaya. Ya, target yang pertama adalah 17.05. Kita nantikan dia menjebol trendline ini dulu dan juga area supply-nya yang ada di sini. So kemungkinan akan terjadi koreksi dulu sebentar, kemudian baru dia akan lanjut lagi naik. Koreksinya kira-kira sampai mana? Nah, kira-kira mungkin sampai 14.30-an juga bisa. Atau bisa saja nggak koreksi, langsung koreksi dikit-dikit mungkin di sekitar sini Anda bisa nyecil. Kemudian baru dibawa ke atas, atau mungkin nggak sampai sini dan dia kejut-kejut sedikit aja di sini, kemudian dia mendobrak ke atas, itu juga bisa. So bagi Anda yang mau nyusul itu mungkin jangan langsung HK ya, tapi cari dulu bidnya yang tebel di sebelah kiri di order book Anda itu dekat-dekat mana, misalnya dekat-dekat 1485, 1470 ya Anda boleh nyicil dulu, masuk kecil-kecil di sana, baru setelah di area support Anda beli agak besar. Nah, terus stop lossnya di mana Pak? Stop lossnya maksimal kira-kira di 1295 ya, atau di ini lah 1280, tapi saya kira nggak nyampe ke sana. Kalau Anda mau stop lossnya agak ketat kira-kira bisa di 1380-an. Ya, itu untuk strategi pullbacknya. Dan ini sudah break MA200 weekly ya. Kalau kita lihat weekly-nya sudah dijebol. MA200 ini yang hitam ini udah dijebol. So itu sebabnya saya bilang besar kemungkinan Adro ini akan lanjut naik sangat kencang karena weekly-nya udah jebol. Dan kalau di daily-nya ini sudah di atas 3 MA ya. So trennya mulai naik ke atas. Volumenya juga gede. So banyak sekali faktor pendukung yang saya jelaskan tadi mengapa Adro itu bagus. Kemudian ada Agi yang agak-agak gorengan ya. Tapi bagus Agi ini, dan sesuai dengan plan kita kemarin, kita harapkan Agi ini ada pullback ke kotak hijau. Anda masih bisa tunggu di sini, siapa tahu dikasih pullbacknya sebentar hari ini kemudian dibawa ke atas. Bagi Anda yang sudah punya bisa di hold dengan stop loss kira-kira tetap di 12.45, atau Anda bisa nambah posisi di sini karena kemungkinan hari ini juga bisa terjadi dia langsung naik menuju target karena dia membentuk habis naik turun sedikit langsung naik lagi ya. Kelihatannya dia kena support di area ini, kena support di area 1360 sehingga dia langsung naik lagi. So Anda bisa nyicil lebih kecil, kemudian kalau Anda nunggu di bawah bisa ambil posisi yang lebih gede, stop loss maksimal 12.30. Itu untuk Agi. Kemudian ada Bevin. Bevin juga bagus banget, mantul dari demand area yang saya gambar udah lama banget. So jangan ketinggalan bagi Anda yang mau nyusul, moga-moga nggak lama lagi dia akan segera break atau jebol dari zona sideways-nya yang begitu lama. Nggak begitu lama banget sih, lumayan lama ya. So moga-moga hari ini bisa jebol atau beberapa waktu mendatang. Bagi Anda yang mau nyicil, Anda bisa mulai masuk dengan stop loss maksimal di sekitar 905-an, atau kalau Anda mau stop loss ketat ya karena Anda mungkin lebih ini ya, maksudnya lebih trade cepat, tidak apa-apa Anda mau stop loss yang agak ketat kira-kira 6%-an di sekitar sini 970-an. Saya kira Bevin masih ada potensi besar untuk terbang dan setidaknya menuju target 12.30. 12.30-an. Ya itu untuk Bevin. 1200 12.30 lah kira-kira bisa ya. Kemudian yang terakhir ada gorengan terakhir jangan ya. Belum. Wika dan konstruksi lain itu juga bagus. Sudah breakout dari zona resisten supply-nya dan sudah terjadi golden cross. Ini kapan hari saya nulisnya potensi, tapi sekarang sudah terjadi. Ya, ingat sudah terjadi golden cross, jangan ketinggalan ya.
Anda boleh mulai nabung ini sampai Desember atau awal tahun. Saya kira dia minimal ada potensi sampai MA 200. So, bagi Anda yang mau nyicil BUMN karya, ini adalah kesempatannya. Bagi Anda yang mau masuk, stop lossnya maksimal di sekitar 940. Ya, moga-moga efek tapering apa bla bla dan lain-lain itu tidak sampai membuat saham ini turun ya, karena ini saham penggerak juga. Atau bagi Anda yang mau nambah posisi setelah pullback, Anda bisa nunggu di sekitar 11.20 ya. So Wika kemudian dan lain-lain ya, saya bahas 2 jam Wika dan PTPP. Nah, PTPP ini masih dihadang oleh resisten supply ya, jadi Anda bisa nunggu di pullbacknya di sekitar moving average 20 baru Anda masuk. Jadi untuk konstruksi, nah ini juga another good newsnya, dia mulai sudah golden cross, mulai ya, jadi ini bisa dicicil. Konstruksi timah batubara. Kemudian yang terakhir ada gorengan Temas ini juga cukup keren ya. Kenapa kok gitu? Ini kelihatannya area resisten supply-nya udah nggak terlalu kuat juga. Terus yang kedua, planning kita untuk nunggu di pullback-nya nggak kesampaian. Kemarin ternyata dia malah langsung membentuk higher low lagi, kemudian ini keluar candle paku. So Anda boleh mulai nyicil masuk. Bukan nyicil masuk ya, saham day trade ini. Anda bisa masuk. Ini sudah breakout juga dari downtrend line-nya ini udah lama, dan kemudian dia akan breakout another downtrend line di sini. Oh, sudah break malahan. So Anda bisa nyicil kira-kira di bid yang tebal mungkin 294 atau 288. Bisa nunggu di situ. 288 bisa, atau di sekitar 294-an. Ya, itu untuk Temas dengan stop loss ketat di 276 atau di 272. Saya kira ini ada candle paku yang memungkinkan menjadi tanda bahwa Temas akan terbang ya. Kira-kira dia bisa mencapai resisten inilah, atau setidaknya dia bisa sampai ke sini. Ya, itu untuk Temas. Oke, sekian dulu untuk trading plan hari ini. Moga-moga saya dan Anda semua boleh beruntung dan profit hari ini ya. Oke, selamat mempersiapkan diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit dan terima kasih.